Jadi, jika kita mengingat apa yang terjadi saat itu, lalu mendengar pernyataan Merz seperti, kita harus melawan. Artinya kita harus entah bagaimana kembali melawan Rusia. Awalnya mungkin hanya di tingkat intelijen atau bagaimanapun caranya. Tapi siapa tahu, mungkin nanti juga dalam sebuah perang. Itulah yang selalu tersirat. Jadi seluruh atau sebagian besar kebijakan Jerman terhadap Rusia diwarnai oleh ketidaksosialan historis yang luar biasa. Sehingga poik funte petho streng. Halo zusammen, Pascal hier von Neutrality Studies. Halo semuanya, Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya bersama sosiolog dan jurnalis Markus Klöckner. Pak Klöckner adalah salah satu penulis paling rajin dan kritis di Jerman, dengan banyak buku tentang peristiwa terkini, jurnalisme, dan isu-isu sosial politik. Pada tahun 2024 dan 2025 saja, ia telah menulis 2 buku penting tentang militerisme di Jerman, yang menurut saya keduanya sangat penting. Tahun lalu terbit Kriegstüchtig, Deutschlands Mobilmachung an der Heimatfront. Dan tahun ini ia bersama sejarawan Amerika Mark Trachtenberg menulis karya Chronik eines angekündigten Krieges, die Ukraine und das Versagen der Diplomatie. Kita akan membahas keduanya hari ini. Jadi Pak Klöckner yang terhormat, selamat datang. Willkommen. Enthab Foriseb. Meine Grüße zurück und fangen wir doch gleich an. Salam kembali. Mari kita mulai saja, mungkin dengan kronik yang baru saja Anda tulis, di mana Anda dan Pak Trachtenberg dengan sangat baik menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi. Beliau menulis bagian pertama tentang janji-janji yang dibuat, namun kemudian tidak ditepati. Dan Anda menulis bagian kedua tentang apa saja yang terjadi secara bertahap, dan di mana posisi kita pada tahun 2025. Bisa diceritakan mengapa menulis buku ini, apa yang penting dari kronik sini, dan perang full yang dia maksudkan. Apakah stoik hanya bercerita tentang perang di Ukraina? Itu ultimate uses mukufite and hinkin akerjala. Oder denken Sie an mehr, was noch kommen könnte? Den Titel kann man natürlich durchaus doppeldeutig verstehen. Judulnya tentu saja bisa dipahami secara ambigu. Yang penting bagi saya adalah mencatat apa yang sedang terjadi di sini. Kita sedang menyaksikan militerisme, kita sedang menyaksikan belikisme yang luar biasa dalam politik, tetapi juga di media. Dan kebijakan ini sangat luas, sangat jauh jangkauannya. Artinya, ini adalah kebijakan yang tidak hanya terbatas pada konflik atau perang regional, melainkan kebijakan yang sangat luas, yang menyeluruh, dan pada akhirnya menyangkut kita semua. Bagi saya penting untuk mencatat dan mendokumentasikan apa yang terjadi di sini, secara rinci, jadi secara kronologis, dimulai dengan perang, yaitu mulainya perang, secara resmi invasi Rusia ke Ukraina. Dem Einmarsch Russlands sozusagen in die Ukraine. Und ja, die Chronik setzt schon im Januar an, also etwa. Dan ya, kronik ini sudah dimulai pada bulan Januari, jadi sedikit sebelumnya. Dan kita melihat bahwa sejak awal arah sudah ditentukan dengan cara yang menghasilkan situasi yang kita lihat sekarang, situasi yang sedang kita hadapi saat ini sudah diprediksi sebelumnya. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Ya, pada dasarnya kronik ini juga semacam kronik media. Ia mencatat dan mendokumentasikan apa yang diberitakan media, apa yang dikatakan, peristiwa, pernyataan, dan statement. Dan ya, kami melihat, agak ke dalamnya, bahwa jalan menuju eskalasi sudah ada sesaat surutnya. Dan ya, ini tentu mengkhawatirkan. Und ja, das ist einfach extrem bedenklich. Wann setzen Sie in diesem Buch und Herr Trachtenberg Kapan Anda dan Pak Trachtenberg dalam buku ini menetapkan awal dari eskalasi tersebut? Karena khususnya bagian Pak Trachtenberg sangat membahas janji-janji yang pernah diberikan begitu saja, dan kemudian juga begitu saja diambil kembali. Dan terutama juga dengan argumen bahwa tidak pernah ada jaminan hukum internasional bahwa NATO tidak akan diperluas. Orang Rusia seharusnya meminta jaminan itu secara tertulis. Dumme Russen haben Sie es nicht verlangt. Absolut. Ja, also die Frage ist, wann. Tentu saja. Ya, jadi pertanyaannya adalah, kapan kita ingin menentukan awal mula perang? Dan saya rasa, khususnya dalam konflik dan perang ini, sangat penting untuk memperluas perspektif dan melihat lebih jauh ke belakang daripada sekadar invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Ya, karena perang ini, ada perang sebelum perang,
Dan ada banyak peristiwa juga sebelum 2014. Dan inilah pendekatan dari Mark Trachtenberg yang melihat apa yang terjadi pada masa perubahan, pada masa reunifikasi, yaitu tahun 1999 dan 1991, periode waktu tersebut. Dan di situ terutama berkaitan dengan apakah ada janji-janji dari pihak Barat, dari negara-negara anggota NATO, terutama Amerika Serikat kepada Rusia, terkait perluasan NATO ke arah timur. Apakah NATO akan terus memperluas wilayahnya atau tidak? Dan Trachtenberg meneliti hal itu dengan saksama, melihat persis apa yang terjadi saat itu. Dan itu sangat menarik. Jadi dia menemukan sebuah protokol dari Dietrich Genscher, sebuah pertemuan waktu itu dengan James Baker, Menteri Luar Negeri AS saat itu. Dan di situ sangat jelas berdasarkan cara Genscher merumuskan bahwa di latar belakang pasti ada janji-janji yang diberikan, dan bahwa pemahaman umum terkait perluasan NATO ke timur memang harusnya seperti itu. Babs Avaris Jordans, Avali, Halitsudu Demek. Setelah kesimpulan-kesimpulan ini dibuktikan secara dibuktikan dengan disdots keroleh. Dokumenten und eben Aussagen. Das Spannende ist natürlich auch, weil Yang menarik tentu saja adalah karena diskusi ini selalu diangkat kembali dan selalu dikatakan bahwa sebagian orang mengutip pernyataan dari Gorbachev dan Yeltsin dan seterusnya, lalu kemudian dirasionalisasi lagi, dikatakan tidak ada janji, mungkin ada sesuatu yang samar-samar di suatu tempat, tapi itu tidak mengikat secara hukum dan sebagainya. Jadi menurut saya, diskusi ini sangat memalukan jika kita melihat pada situasi dasar saat itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu mawar, restrain nawar kethininting your variunisi desnam. Dado ififits bemang, yung free to wild for manisi, and a fair pace style. Menschlichen Schaden zugefügt hat. Und Russland hat damals grünes Licht gegeben. Dan Rusia pada saat itu telah memberikan lampu hijau untuk reunifikasi Jerman. Dan bahkan jika kita berasumsi dengan anggapan bahwa tidak ada janji-janji tegas yang diberikan, bahkan jika kita menganggap itu, kita bisa dengan mudah memahami bahwa bagi Rusia adalah hal yang logis untuk tidak menginginkan negara-negara NATO tepat di depan pintu rumahnya. Sama seperti Amerika Serikat tidak menginginkan Rusia berada di Meksiko atau Kanada. Artinya, hanya dari sisi, katakanlah, kesopanan politik dan ya, sebuah kesepakatan gentleman, sehari atau yang harus semesikenawa, perluasi NATO Timur Tengah G. Ja, dass es die nicht geben sollte. Und was wir eben aber auch sehen dann im Nachgang, darauf geht Dan, yang juga kita lihat setelahnya, James Baker, saya katakan Mark Trachtenberg, juga kutipan dari Baker tahun 97 dan seterusnya, di mana pernyataan-pernyataan mereka sendiri direlatifkan, di mana dari berbagai pelaku, juga dari para analis, yang kemudian melihat dan berkata, ya itu tidak bisa dipahami seperti itu, harus dipahami dengan cara yang sama sekali berbeda, dan seterusnya. Jadi ilmuwan politik yang kemudian merelatifkan. Dan jika kita memperhatikan hal ini, maka juga menjadi jelas apa yang selalu kita lihat dalam politik Barat, yaitu politik dengan lidah bercabang. Sebuah kata dan janji atau arus kesopanan politik tampaknya memang tidak dijaga. Der Fluss des politischen Anstands, der scheint einfach nicht gewahrt zu sein. Alles ist reine Masse in den Händen der Macht. Segalanya hanyalah massa murni di tangan kekuasaan. Kata-kata menjadi seperti lilin di tangan para penguasa. Mereka sama sekali tidak memiliki makna. Hari ini berarti satu hal, besok berarti hal lain. Dan ya, inilah situasi dasar yang sedang kita hadapi. Dan ini tentu saja berlanjut hingga 2018 dan setelahnya. Artinya, perang yang kita lihat ini, meskipun tentu saja patut dikecam, bukanlah hasil dari semacam penciptaan diri Putin, melainkan merupakan produk dari sejarah panjang sebelumnya. Ya, saya percaya, di banyak titik, kita bisa saja campur tangan dan mencegah perang ini. Tapi itu tidak terjadi, dan hal itu sangat mengungkapkan. Itu adalah poin yang sangat bagus, yang Anda angkat tadi di sini, yang sebelumnya belum terpikirkan oleh saya, bahwa seluruh kisah dengan Rusia juga, khususnya dari Jerman, memiliki sesuatu yang sangat tidak tahu berterima kasih. Karena untuk reunifikasi Jerman juga dibutuhkan tanda tangan dari Uni Soviet. Dan itu memang didapatkan, yaitu melalui perjanjian 12 Mapat, di mana ada tanda tangan dari Uni Soviet. Dan tentara Soviet memang harus ditarik mundur
dan memang ditarik mundur. Dan itu memungkinkan oleh Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, itu dimungkinkan oleh Rusia. Saat ini, di mana-mana beredar tweet seperti, orang Rusia akan datang, besok mereka sudah di Berlin, mereka sudah pernah ada di sana. Mereka sebenarnya tidak perlu pergi, tapi mereka pergi. Dan hal itu dalam diskusi hari ini, itu sama sekali tidak lagi diingat, bukan? Das ist gar nicht mehr präsent, oder? Absolut, ja, das ist elementar, aber das hat Tentu natürlich saja, ya itu sangat mendasar. Tetapi hal itu tentu sangat berkaitan dengan propaganda yang sedang kita hadapi. Propaganda menutupi, propaganda merusak realitas dan kebenaran, dan hanya mengambil fragmen-fragmen yang menguntungkannya. Dan kita berhadapan dengan tingkat propaganda yang sangat tinggi di media. Kita melihatnya setiap hari. Kita melihat bagaimana semacam pemrograman ulang benar-benar ingin dilakukan. Jadi, warga negara harus takut pada Rusia yang jahat. Dan citra musuh Rusia dibangun secara masif. Padahal ya, setiap orang, saya benar-benar hanya bisa mengimbau akal sehat. Cukup gunakan akal sehat. Berpikir menjumlahkan satu dan satu tanpa alat hitung. Itu seharusnya tidak terlalu sulit. Dan benar-benar mempertanyakan serta memandang secara kritis apa yang dikatakan media. ja, wirklich zu hinterfragen und zu perspektivieren. Spielen wir doch einfach nur mal diese Schreckgespenst. Mari kita bayangkan saja sejenak hantu menakutkan ini, bahwa ada sesuatu di baliknya. Mari kita fokus pada hal itu, dan menjalankan sebuah skenario. Propaganda dan semua yang kita lihat saat ini hidup dari gambaran yang dilukiskan. Rusia adalah ancaman, dan Rusia bisa saja menyerang negara anggota NATO, bahkan menyerang Jerman dan suatu saat mungkin menaklukkan seluruh Eropa. Saya harus tertawa, karena itu benar-benar sangat absurd. Itu adalah gambaran yang mungkin hanya ada dalam mimpi buruk, tetapi tidak sesuai kenyataan. Kita melihat Rusia, sebuah negara dengan 10 juta penduduk. Uni Eropa saja memiliki sekitar 450 juta penduduk. Misal saja, benar-benar mengambil langkah itu, Rusia menyerang negara anggota NATO. Bagaimana hal itu bisa disebut? Wie sollte das geschehen? Wenn Russland wirklich sozusagen Jika Rusia benar-benar ingin mendapatkan poin di tingkat ini, dalam perang yang baru dimulai ini, maka itu harus berupa serangan nuklir. Dalam kasus serangan nuklir, itu berarti NATO tentu saja akan membalas, hampir pasti. Dan dengan sangat cepat kita akan memiliki dinamika sendiri, di mana pada dasarnya tidak ada lagi yang tersisa dari dunia. Kita akan menghadapi musim dingin nuklir. Dan setelah itu sebagian besar kehidupan di bumi akan musnah, jika benar-benar terjadi perang nuklir penuh. Dan serangan nuklir dari satu pihak kemungkinan besar akan memicu perkembangan keseluruhan ini, dan situasinya akan semakin memanas. Jadi, menganggap penggunaan senjata nuklir, ya, pada dasarnya itu adalah hal yang absurd. Ja, das ist im Grunde genommen absurd. Also können wir vielleicht allenfalls von Jadi mungkin kita hanya bisa berbicara tentang bom atom taktis, yaitu bom atom yang lebih kecil dan fokus pada perang konvensional. Seperti apa sebenarnya perang konvensional itu? Dengan Rusia yang telah berperang di Ukraina selama lebih dari 3 tahun dan masih belum berhasil menguasai Ukraina. Dan bahkan, jika kita berasumsi, yang juga saya setujui, bahwa Rusia dalam beberapa hal bertindak dengan rem tangan yang ditarik, artinya tidak mengerahkan seluruh kekuatannya ke medan perang. Kita tetap harus menyadari betapa besarnya Rusia, betapa luasnya wilayah Eropa, wilayah negara-negara NATO, dan betapa sulitnya bagi tentara sebesar Rusia untuk melakukan operasi secara konvensional di sini. auf konventionelle Weise hier vorzugehen. Also alleine da zerfällt diese Propaganda. Jadi hanya dengan itu saja, propaganda yang terus-menerus mengganggu kita setiap hari sudah runtuh menjadi debu. Tapi sekarang, mari kita beri keuntungan pada propaganda itu. Dan katakan, kita anggap saja memang begitu. Rusia, karena suatu taktik yang sangat canggih akan melakukan serangan terhadap NATO, memulai invasi, dan dalam jangka waktu tertentu, katakanlah X, Rusia bahkan entahlah, misalnya saja sudah berada di Portugal. Jadi Rusia telah mengalahkan semua negara NATO, se-Eropa, and then scarce the name Tubes. Lalu, apa yang terjadi with you? Und dann? Was sollte denn dann passieren? Danach würde der Krieg nach dem Krieg kommen. Also Setelah wir itu, reden von akan ada perang 140 setelah Millionen perang. Russen. Jadi sekali lagi, kita berbicara tentang hanya 140 juta orang Rusia melawan 450 juta orang Eropa atau warga Uni Eropa
dengan lebih dari 40 bahasa, dengan begitu banyak mentalitas yang berbeda dan seterusnya. Jadi secara administratif saja menaklukkan seluruh Eropa sepenuhnya. Jadi ya, kemanapun Anda berpikir, Rusia adalah negara yang juga memiliki banyak dan masalah besar. Sejusi Rusia at senang menmagridurukan tekunitu namun, pememzawid fry, inid kiwi 3 finu dan imingriksot, sikap hasot, memdaval kaufat, indara gembrang. Kriegstreiberei betreiben. Auch praktisch gesehen, also es geht meines Erachtens. Juga secara praktis, menurut saya, hanya ada satu negara yang pernah berhasil menaklukkan benua Eropa dan menundukkannya, yaitu Amerika Serikat. Dan mereka tidak melakukannya dengan senjata, melainkan dengan LSM, propaganda, dan indoktrinasi transatlantik selama bertahun-tahun. Jadi, dengan kekuatan senjata, belum pernah ada yang berhasil sejauh itu. Namun saat ini, kita melihat dampak dari penundukan ini terhadap AS dan dampak yang aneh. Jadi, sekarang kita berada dalam situasi di mana Jerman, Polandia, Prancis kurang. Tetapi, Jerman dan Polandia sebenarnya ingin bertindak jauh lebih dramatis. Dan terutama juga negara-negara Baltik kecil ingin bertindak jauh lebih keras terhadap Rusia daripada ayah besar mereka. Gegen Russland vorgehen, als das der große Daddy, die USA eigentlich wollen. Und die USA jetzt Sebenarnya AS ingin, dan AS sekarang sedang mencari cara bagaimana bisa hidup meskipun ada konflik dengan Rusia. Namun, justru dari kanselir Jerman, saat ini muncul hal yang sebaliknya. Baru-baru ini, kemarin atau 2 hari lalu, ia kembali menyatakan bahwa Jerman sebenarnya sudah berperang dengan Rusia. Jerman sudah diserang, Jerman menjadi target serangan siber dan serangan propaganda. Jadi, kita sudah dalam perang, katanya. Peningkatan mentalitas militer dan hasutan perang ini sedang didorong sampai ke puncaknya, bukan? Moment, die wird auf die Spitze getrieben, oder? Absolut. Ich habe mir dieses Zitat, das Sie ansprechen, ich denke, es ist... Benar sekali. Saya sudah mencari kutipan yang Anda maksud, saya rasa ini kutipan yang Anda maksud, dan saya sudah menyiapkannya, saya akan membacakannya sekarang. Sebentar, saya cek dulu di sini, mari kita pindahkan dulu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi, Merz menjadi tamu di acara Maischberger, yang disebut talk show politik. Lalu dia mengatakan hal berikut dalam acara tersebut. Kita sedang dimata-matai. Kita mengalami aksi sabotas dan berita palsu besar-besaran. Rusia menyerang kita. Kita harus melawan itu. Jadi pernyataan ini, ya, maksud saya, orang bisa saja tertawa terbahak-bahak jika situasinya tidak separah dan semengkhawatirkan ini, bahwa Kanselir Republik Federal Jerman benar-benar berani mengatakan bahwa Rusia menyerang kita. Jadi ungkapan menyerang kita ini tentu saja dalam konteks keseluruhan terkait dengan proyek politik besar tentang kesiapan perang harus dipahami sebagai serangan nyata, sebuah tindakan perang. Dan kita semua tahu bahwa itu tentu saja tidak benar. Dia menambahkan, ya itu menyerang kita melalui aksi sabotas. Saya bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang bahkan sedikit saja dapat dibuktikan di pengadilan? Rubis imaidinu en de strength diord einem berthon jev effektiv. Vom objektiven Gericht bestehen würden. Also, Sie erinnern sich vielleicht, wann war es denn im Januar? Jadi Anda mungkin masih ingat kapan itu ya? Bulan Januari, tidak? Itu bulan Februari. Saat itu majalah Spiegel menerbitkan sebuah laporan investigasi eksklusif kalau tidak salah, yang menyatakan bahwa orang Rusia di Jerman, maksudnya orang dari Rusia atau aktor yang dikendalikan dari Rusia, menyerang mobil-mobil Jerman dengan busa bangunan. Jadi Anda mengerti, tingkat absurditas, tingkat propaganda itu sangat tidak masuk akal. Tapi tentu saja, itu menunjukkan kemana arah propaganda tersebut. Propaganda itu bukan ditujukan kepada orang-orang yang bisa menghitung 1 tambah 1 atau bisa berpikir, melainkan ditujukan kepada orang-orang yang dengan mudah menelan umpan, yang dengan mudah menerima hal-hal yang sudah terkontaminasi propaganda. Dan maksud saya juga berkaitan dengan apa yang telah Jerman lakukan terhadap Rusia. Ya, jadi kita harus selalu dan terus-menerus mengingat hal ini. Angka-angkanya ya, memang ada berbagai angka. Salah satu angka yang sering disebut adalah 27 juta orang di Uni Soviet. Di wilayah Uni Soviet saat itu, di antaranya jutaan orang Rusia. Dan sebenarnya tidak masalah apakah jumlahnya beberapa juta lebih banyak atau lebih sedikit, tapi kita tahu bahwa itu adalah pembantaian yang luar biasa, sebuah kebiadaban yang tak terbayangkan.
Dan menurut perasaan saya, terkait seharusnya in hikmat juang, sengsru gerajuan cuin harvanya selam merutak rakyat Rusia. Saya Rusia cukup besar hati dan tidak itu terhadap Jerman. Jerman mengulurkan tangan. Putin berada di Bundestag pada tahun 2001 berbicara dalam bahasa Jerman. Pada dasarnya mengulurkan kedua tangan untuk berdamai. Dan jika kita mengingat apa yang terjadi saat itu dan kemudian mendengar nada-nada dari MERS, kita harus melawan. Itu berarti kita entah bagaimana harus kembali berjuang melawan Rusia. Awalnya mungkin hanya di tingkat intelijen atau bagaimanapun caranya. Tapi siapa yang tahu, mungkin dalam sebuah perang, itulah yang selalu tersirat. Jadi seluruh atau sebagian besar kebijakan Jerman terhadap Rusia diwarnai oleh ketidaksosialan historis yang luar biasa. Sehingga hanya bisa tercengang. Ya, benar. Ya, dan hal ini sebenarnya hanya bisa dijelaskan dengan semacam lupa sejarah, penyangkalan sejarah, dan mungkin juga penyangkalan rasa bersalah. Jadi saya bertanya-tanya, karena saya sendiri tidak tahu, ada desas-desus yang beredar. Saya belum pernah memeriksanya. Apakah kakek Pak MERS adalah anggota NSDAP, atau itu hanya tuduhan jahat saja? Saya sudah membacanya. Saya belum melihat secara detail riwayat keluarga Pak MERS. Tapi ya, saya rasa jika seseorang mulai menggali di satu atau lain titik dalam ranah politik, itu memang sangat membuka wawasan. Memang sangat sulit untuk hidup di Jerman dan tidak memiliki anggota keluarga yang entah bagaimana tidak bersentuhan dengan masa lalu itu. Nenek saya adalah orang Jerman dan saudara laki-lakinya, jadi paman buyut saya, meninggal di SS di Front Timur. Jadi, hal ini tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga di seluruh Eropa. Sebagai orang Swiss, saya juga tidak lepas dari itu. Namun saya bertanya-tanya, saat ini saya terus-menerus mendapatkan pesan-pesan ini di Twitter. Jadi dari kanselir Anda, mereka selalu muncul di feed saya, dan dari CDU juga, mereka juga selalu ada. Kiesewetter terus-menerus muncul di Twitter saya. Saya tidak mengikuti satupun dari mereka, tidak satupun. Dan sebenarnya saya tidak ingin melihat propaganda ini, tapi tetap saja dipaksakan kepada saya. Ini sebenarnya hanya bisa berarti bahwa mereka membayar banyak uang agar tweet-tweet ini disebarluaskan secara artifisial. Apakah Anda memiliki indikator apapun tentang apa yang sebenarnya sedang dilakukan pemerintah federal saat ini agar propaganda ini juga tersebar di media sosial? Ya, pemerintah federal, seperti halnya setiap pemerintahan, tentu saja memiliki tim media sosialnya sendiri. Mereka punya spin doctor, mereka punya influencer. Dan dunia politik tentu sangat terhubung di dalam media sosial, di dalam media tradisional, di dalam media internet. Dan mereka tentu berusaha untuk menyebarkan agenda dan propaganda mereka yang mengerikan kepada warga negara. Manipulasi sedang berjalan dengan sangat intens. Bayangkan seorang warga negara yang tidak pernah berurusan dengan media alternatif, yang hanya mengonsumsi Tagesschau dan Spiegel. Seperti apa gambaran realitas yang ada di kepalanya. Dan kita semua tahu, Luhmann sudah mengatakan, secara umum, semua yang kita ketahui melalui media. Dan diktum dari Luhmann ini tentu saja masih sangat berharga, karena kita telah melihatnya selama pandemi dan apa yang mungkin terjadi dalam apa yang disebut pandemi saat corona. Jadi bagi banyak orang, realitas media adalah realitas yang nyata, tetapi realitas media bukanlah realitas yang sebenarnya. Seringkali ada perbedaan yang sangat besar di sana, dan pemahaman ini yang menurut saya sebenarnya mudah dipahami, tidak dipahami oleh banyak orang, dan silly, semuanya membuat. Karena ketika orang tak menginternalisasi setiap realitas tertentu, ketika itu sudah mengakar, maka singkat itu untuk mengubahnya. Pada suatu saat ideologi terbentuk, dan pada akhirnya, seperti yang kita lihat pada banyak orang yang sangat yakin dengan pendiriannya, ideologi itu seolah-olah sudah menjadi beton bertulang.
Itu tidak bisa lagi diubah. Dan banyak orang berkata, saya sudah melihatnya di media. Namun mereka tidak memiliki bekal untuk mendekonstruksi pemberitaan media secara kritis dan memahami bahwa apa yang ditampilkan media paling-paling hanyalah cuplikan dari kenyataan. Dan dengan demikian, seringkali itu sudah menjadi suatu pemalsuan atau setidaknya sebuah distorsi. Dan seharusnya hal ini dimulai di sekolah sejak dini. Harus diajarkan bagaimana cara mendekonstruksi dan mempertanyakan gambar-gambar media. Tapi sayangnya itu tidak terjadi. Aber das haben wir schon während Corona gesehen. Tapi kita sudah melihat itu selama corona. Jadi selama corona seharusnya kita sadar bahwa kita sudah dibohongi sejak awal, sejak kecil, terus terang saja. Karena selama ini, kita selalu diajarkan, kalau semua orang melompat dari jembatan, apakah kamu juga akan melompat? Jangan ikut-ikutan orang lain, kamu harus berpikir sendiri. Lalu corona datang, dan tiba-tiba dikatakan, siapa yang mencari informasi sendiri, itu dianggap pembangkang. Siapa yang melakukan hal berbeda, dia dianggap sebagai bagian dari masalah. Jua, kalau semua orang melompat di jembatan, mau ke orang tua kencingnya meraih streak. Lompat di jembatan, sekarang memduga. Jetzt du auch. Wir machen uns von Anfang an vor, dass wir aufgeklärt. Kita sejak awal sudah menganggap diri kita tercerahkan. Padahal, kita ini makhluk kawanan yang luar biasa. Benar-benar. Dalam konteks ini, saya sebenarnya menempatkan corona dalam deretan indoktrinasi yang telah, untuk menggunakan kata Anda, membuat kita siap berperang. Karena selama corona juga digunakan seluruh narasi perang, dengan kerja di garis depan dan perang melawan virus. Apakah Anda juga melihat ada keterkaitan makna di situ? Meskipun mungkin tidak disengaja, jadi bukan diindoktrinasi dari atas, tapi secara sosial kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi siap berperang. Bereit gemacht haben, kriegstüchtig zu werden. Ja, wir sehen zumindest Ya, setidaknya kita melihat adanya arah dasar yang telah diambil sejak lama, dan itu selalu berupa pengaktifan citra musuh. Jadi, berulang kali citra musuh dibangun, diaktifkan, kadang juga diaktifkan kembali. Kita tahu bahwa sejak peristiwa 19 dengan perang melawan teror, ya, sebuah perang yang seharusnya dilancarkan melawan teror, itu juga sesuatu yang sulit dipahami pada awalnya. Teror. Seseorang bisa berperang melawan sebuah negara, bisa juga berperang melawan sebuah kelompok, atau apapun itu. Tapi melawan teror ya, itu sulit untuk dipahami. Terror, ja, das ist schwer zu greifen, aber da haben sich eben die Bilder des Terrors in die Köpfe gebrannt mit. Namun, gambar-gambar teror itu telah tertanam kuat di benak kita dengan runtuhnya menara kembar World Trade Center. Sejak saat itu, kita melihat karakter musuh ini dalam komunikasi publik, dan gambaran musuh kini diciptakan sesuai kebutuhan politik. Kadang-kadang itu Al-Qaeda, Osama bin Laden, lalu negara Islam, kemudian virus yang bahkan lebih sulit dipahami, yang tidak bisa kita lihat, lalu tiba-tiba Rusia lagi. Begitulah terus-menerus, maju mundur. In 1994 saw, and in Anjura Greng, and Kufting, Remrive, Disdain Time Sepinu, Tesh Rang Guda. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs quasi. Ja, also die Angst vor dem bösen Russ. Ya, jadi ketakutan terhadap Rusia yang jahat itu selalu ada di suatu tempat. Dan di sini juga, yang membantu hanyalah kembali membandingkan dengan kenyataan. Siapa yang selama ini menyerang siapa? Apakah Rusia 2 kali menyerang Eropa atau sebaliknya? Hanya dengan membandingkan hal ini saja, sudah terlihat dari mana arah angin sebenarnya. Dan ya, kita hanya bisa berharap bahwa warga berusaha tetap berpikiran jernih. Itape kim yang gravikaning de southfoth, exclaims protikes singna. In quarth, the narilis, it's smugruf tapning noid kam kaingen. Demograf jerialier, dem hagid biar. Ja, Zum dritten Mal, dann vielleicht zum letzten Mal. ja, ich habe genau Ya, dieselben saya memiliki kekhawatiran yang persis sama. Namun Anda menegaskan dalam buku-buku Anda, dan juga dalam tulisan-tulisan jurnalistik Anda, bahwa apa yang sedang kita alami di sini, peningkatan persenjataan yang luar biasa, juga secara mental, kini juga menggunakan bahasa yang 5 atau 6 tahun lalu, belum pernah kita bayangkan di wilayah berbahasa Jerman di Eropa. Misalnya, kata siap perang, kini kembali menjadi sesuatu yang dapat diterima di masyarakat. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat? Juga untuk orang-orang yang nanti akan menonton wawancara ini, dalam bahasa Inggris, Prancis, dan sebagainya.
Kata siap perang ini, mengapa 10 tahun lalu masih tak terbayangkan? So war das vor 10 Jahren noch unvorstellbar. Ja, weil damals im Grunde genommen es kein Ya, karena pada saat itu sebenarnya tidak ada militerisme dalam politik maupun di media. Dan Jerman selalu dianggap sebagai negara yang, karena sejarahnya yang tidak membanggakan terkait militer, akan menahan diri dan paling jauh hanya bertindak dengan sangat hati-hati. Dan istilah siap perang melontarkan Jerman ke posisi, kebijakan, yang semua orang pikir Jerman tidak akan pernah berada di sana lagi. Kita harus menyadari apa artinya itu. Kita tidak lagi berbicara tentang kemampuan bertahan, melainkan tentang kesiapan perang. Jadi sebuah negara, bahkan masyarakatnya, bukan hanya militernya, tetapi masyarakat, harus menjadi siap perang. Das müssen wir kurz ausbauen, weil Kita harus menjelaskan ini sebentar, karena kata wehrfähig juga merupakan kata yang sangat khas Jerman. Jadi itu berarti kapasitas untuk membela diri, sedangkan kriegstüchtig adalah kapasitas untuk bisa berperang. zu können. Matt, Und es hat nichts mehr mit Verteidigung. Dan itu sudah tidak ada hubungannya lagi dengan pertahanan. Karena dalam kata wehrfähig ada kata wehr yang berarti pertahanan. Tapi kriegstüchtig itu adalah kemampuan untuk bisa berperang sekarang. Jadi juga sangat ofensif, bukan? Sehr offensiv, oder? Genau, das ist die Kapazität. Natürlich wird es so gedreht und so gesagt. benar, ja, es geht itulah um die kapasitasnya. Verteidigung, dass wir Tentu saja, hal ini diputar sedemikian rupa, dan dikatakan, ya, ini hanya soal pertahanan, agar kita bisa berperang jika ada yang menyerang kita, agar kita bisa menerima perang dan membela diri. Ya, tapi kata itu sendiri sudah dipenuhi dengan tingkat perversion, manipulasi, propaganda yang sangat tinggi, sehingga seharusnya setiap orang bertanya, siap perang, bagaimana kamu bisa menggunakan kata seperti itu? Jadi, jika kita uraikan, kita punya satu kata yang sangat bermakna negatif, yaitu perang. Dan kita punya satu kata yang bermakna sangat positif, yaitu tangguh. Tangguh di dalamnya juga terkandung kebajikan. Tüchtig, da steckt auch das Wort Tugend drin. Tugend, Glaube, Liebe, Hoffnung, Geduld, ja, whatever. Kebajikan, iman, cinta, harapan, kesabaran, dan sebagainya. Menjadi orang yang cakap dianggap sebagai sesuatu yang patut dicita-citakan di masyarakat kita. Seseorang yang cakap, rajin, bekerja, orang-orang menghormatinya, memberikan pengakuan. Dan sekarang politik menggabungkan kedua kata ini, dan dengan demikian memberikan kata perang semacam konotasi positif. Jika menjadi cakap dianggap sebagai sesuatu yang patut dicita-citakan, maka kita juga bisa menganggap menjadi cakap dalam perang sebagai sesuatu yang patut dicita-citakan. Di mana masalahnya? Inilah manipulasi yang terkandung di dalamnya. Dan ya, saya sulit mengatakan sejauh mana propaganda ini sudah mempengaruhi masyarakat secara luas. Diese Propaganda bisher in der Breite der Gesellschaft verfängt. Ich sehe nicht, dass die Gesellschaft in der Breite Saya tidak melihat bahwa hal ini mendapat dukungan luas di masyarakat, bahwa ada keinginan nyata untuk proyek politik besar seperti kemampuan berperang. Saya juga tidak melihat bahwa masyarakat Jerman sedang dalam suasana perang dan dengan semangat ingin maju ke garis depan yang hanya dibayangkan. Namun tentu saja ada persentase tertentu di masyarakat yang terpengaruh oleh manipulasi ini. Bagaimana kelanjutannya? Kita tidak bisa tahu. Vanuit hadza het dinu, agama prosthetin nihuts in dimbul kami jepuusnu. Lah, you abgrela, dan dimana kerambra. und Dit is nieuw. ja, am Ende, wo werden wir stehen? Das ist die Frage. Wir sehen ja auch, wie im Moment öffentlich Kita juga melihat bagaimana saat ini secara terbuka dilakukan promosi untuk citra positif Bundeswehr, dan bahwa Bundeswehr juga digambarkan sebagai tempat integrasi, di mana para pemuda bertemu dan para pria muda serta wanita muda bersama-sama juga bisa melakukan sesuatu untuk negara. Dan kata patriotisme sekarang terus-menerus muncul kembali, seolah-olah menjadi patriot itu adalah sesuatu yang baik. Apakah Anda juga melihat ini sebagai serangan terhadap kaum muda? Belum lama ini, ada sejarawan mengerikan yang mengatakan bahwa para ibu harus kembali bersedia mengorbankan putra-putranya. Bisakah Anda jelaskan secara singkat apa yang sedang berkembang di media saat ini? Was jetzt da um sich greift medial. Ja, absolut. Wir sehen den Griff nach der Jugend. Und da Ya, ist benar leider sekali. beschämend, Kita melihat adanya upaya untuk meraih perhatian kaum muda. Dan mungkin inilah hal yang paling memalukan dan paling buruk yang bisa kita saksikan saat ini,
bahwa benar-benar ada upaya besar-besaran dari pihak negara dan para ilmuwan, legitimasi, para pendukungnya, terutama dari kalangan media, yang dilakukan, itu sungguh merupakan kebusukan besar. Dalam buku saya Siap Perang, saya membahas secara mendalam tentang Erich Maria Remarque, dan karyanya di Barat Daya yang Baru. Dan kita melihat pada masa Perang Dunia Pertama, bagaimana kaum muda dimanipulasi dan bahkan didorong oleh para guru mereka sendiri untuk berjuang dan mengabdi demi tanah air mereka. Saat itu, perang digambarkan sebagai semacam peristiwa seru yang diikuti oleh para pria sejati. Dan pada masa itu, mungkin orang-orang masih bisa dimaklumi karena mereka benar-benar tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi hari ini, setelah semua pengalaman yang telah kita lalui, setelah semua karya sastra hebat, saya benar-benar hanya bisa merekomendasikan kepada siapapun untuk membaca lagi Im Westen nichts Neues, sebuah novel yang brilian. Jadi setelah semua yang kita ketahui dari gerakan perdamaian, dari sastra anti-perang, dari film anti-perang dan seterusnya, dari lagu-lagu, banyak lagu, seharusnya sudah menjadi hal yang wajar bahwa ketika sebuah negara berani-beraninya meraih generasi muda untuk kepentingan militer, semua orang dewasa yang masih punya sedikit saja akal sehat dan rasa hormat harus berdiri dan berkata, "Stop, tidak dengan saya." Di sini, di kelas saya, Bundeswehr tidak punya tempat. Dan jika kita membiarkan Bundeswehr masuk ke sekolah dan ke ruang kelas, maka kita juga harus punya orang-orang di sini yang bisa mendekonstruksi propaganda itu. Dan sayangnya, benar-benar sayangnya, kita melihat bahwa banyak guru juga mengajarkan hal itu. Tampaknya bekerja sama dengan politik dan membuka pintu bagi propaganda besar-besaran. Dan akhirnya sih kita punya situasi yang disebut perwira muda masuk ke sekolah. Ya, anak-anak muda dengan semacam seragam penyelamat yang tampak menawan, fasih berbicara, lalu berdiri di depan anak-anak muda ini dan menceritakan tentang perubahan zaman, serta menjelaskan betapa pentingnya bersedia untuk bergabung dengan Bundeswehr dan bahwa ada banyak keuntungan di sana, dan seterusnya. Ya, jadi sayangnya, ini juga merupakan kesalahan masyarakat kita, bahwa apa yang terjadi memang terjadi, bahwa politik bertindak seperti itu satu hal. Bahwa media dalam kebobrokannya bertindak seperti itu, kita sudah tahu. Tapi bahwa para pemangku kepentingan di masyarakat yang seharusnya memiliki akal sehat, pendidikan, dan sebagainya untuk berani bersuara, justru diam, itu benar-benar memalukan bagi masyarakat. Tapi karena itulah, fenomena hasutan perang ini bukan hasutan perang, melainkan euforia perang. Saya rasa kita belum sampai pada euforia perang. Begitu kita sampai di sana, itu benar-benar akhir segalanya. Saat ini kita masih dalam tahap persiapan perang. Tapi itu akan berujung pada euforia, karena memang harus begitu. Kalau tidak, kita tidak akan benar-benar masuk ke dalam perang. Namun, seperti yang kita lihat saat ini, fenomena sosial ini, di Eropa secara umum, tapi mungkin di Jerman lebih terlihat jelas, bahwa di sini seluruh lapisan masyarakat, sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu saya akan berkata, terutama para guru tidak akan melakukan hal seperti itu. Karena mereka umumnya juga termasuk pemilih kiri, yaitu pemilih SPD dan Die Linke dan sebagainya. Dan secara historis, mereka sebenarnya lebih merupakan kekuatan anti-perang. Tapi semuanya telah diubah secara mental, diambil, diguncang, lalu dikembalikan lagi. Dan sekarang mereka berbalik 190 derajat, bukan 360, seperti yang pernah dikatakan mantan Menteri Luar Negeri Anda, tapi 190. Dan sekarang spektrum kiri, juga di Jerman, menurut saya justru lebih condong pada perang. Bisakah Anda menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi menurut saya, sebenarnya tidak perlu mengguncang para guru. Para pelaku yang kita hadapi di berbagai bidang masyarakat, semuanya berasal dari satu lapisan. Jika saya boleh dan bisa menjelaskannya secara sosiologis, yang telah menginternalisasi pandangan dominan secara mendalam. Jadi kita berhadapan dengan pelaku dari kelas menengah atas,
Mereka adalah pembawa apa yang disebut habitus pretensi, yaitu habitus yang terutama ditandai dengan penyesuaian diri, yang menempati posisi di antara lapisan-lapisan masyarakat. Jadi, antara kelas bawah, di mana menurut Pierre Bourdieu terdapat habitus kebutuhan, dan kelas atas, di mana habitus yang lebih terdistingsi ditemukan, kelas menengah ini berada antara kedua lapisan tersebut, dan mereka menjalani perjuangan mereka sendiri. Zwischen den Schichten platziert und sie führt ihre eigenen Kämpfe. Sie muss sich einerseits gegen unten abgrenzen. Di satu sisi, mereka harus membedakan diri dari bawah, yang sering terjadi melalui semacam rasisme atau klasisisme terhadap kelompok di bawah. Dan di sisi lain, mereka harus mencoba merendahkan diri kepada yang di atas, karena mereka sangat ingin naik kelas. Mereka ingin meskipun hanya sedikit bergerak naik dalam spektrum kelas mereka. Dan itu biasanya dilakukan dengan menyesuaikan diri, dan sama sekali tidak dengan melakukan oposisi. Artinya, kelompok ini, para pelaku ini, sangat kuat menginternalisasi ortodoksi, semacam pandangan dunia yang ortodoks. Mereka juga sangat fleksibel dalam menyesuaikan pandangan mereka. Artinya, seperti yang dikatakan Bourdieu Indah, mereka menyesuaikan diri seperti serbuk logam mengikuti medan magnet. Artinya, apapun yang ditetapkan dari atas, apapun yang saat ini menjadi ortodoksi yang dominan, mereka akan menyesuaikan diri dengannya. Dan ya, tentu saja, jika dijelaskan seperti itu, kita harus selalu berhati-hati. Itu tidak berarti bahwa semua pelaku dari kelas menengah atau kelas menengah atas seperti itu. Selalu ada banyak pengecualian dan seterusnya. Tapi ketika kita berbicara tentang sosialisasi, kita berbicara tentang kecenderungan. Dan kecenderungan jelas dan nyata terlihat. Kita juga melihatnya saat pandemi corona. Apa yang terjadi di kalangan guru. Mereka memiliki anak-anak yang harus mereka lindungi. Tugas mereka seharusnya benar-benar melindungi anak-anak, dalam arti yang nyata, kritis, dan reflektif. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menonton saat anak-anak duduk lama di kelas dengan masker dan sebagainya. Jadi mereka ikut serta dalam kebijakan-kebijakan itu. Dan tentu saja orang bisa bilang, ya, itu semua terjadi karena ketakutan yang samar-samar, virus, dan seterusnya. Ya, tapi kecenderungan untuk sekadar mengikuti politik, mengikuti kebijakan yang berkuasa, itu sangat kuat. Dan jika kebijakan yang berkuasa tahun depan berubah total, dan ada keuntungan yang muncul dari situ, maka mereka akan mengikuti kebijakan itu. Jadi ya, sayangnya, kita memang berurusan dengan banyak makhluk yang tidak punya pendirian. Itu kesan saya. Frage mich immer wieder, ob dann auch eine Art kultureller Saya selalu bertanya-tanya apakah semacam habitus budaya juga berperan di sini. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya berada di universitas sebelumnya, dan universitas mulai menawarkan vaksinasi di kampus. Kami menerima email dari direktur, dan email itu berbunyi, kalian sekarang bisa divaksinasi di kampus. Tetapi segala bentuk tekanan terhadap rekan mahasiswa lain dan fakultas dilarang. Tidak ada seorang pun yang didorong untuk divaksinasi. Itu adalah keputusan pribadi. Dagebosen it mami towards meising this view. Tekanan tidak beres that time. Druck ist nicht gestattet. Und das hat mich extrem überrascht. Dan itu sangat mengejutkan saya. Karena apa yang kita alami di Eropa memiliki sudut pandang yang sangat berbeda. Jadi Jepang menangani hal ini dengan cara yang sangat berbeda. Dan bahkan hingga hari ini, cara mereka menghadapi Rusia juga sangat berbeda. Jadi Jepang juga memiliki pandangan negatif yang sama terhadap Rusia. Tetapi tidak dengan kebencian. Mereka tidak membenci Rusia. Mungkin mereka takut, tapi tidak membenci. Dan mereka juga tidak berusaha untuk melenyapkan atau mengalahkannya. Karena itu, Jepang juga belum pernah mengirimkan senjata ke Ukraina, melainkan lebih kepada bantuan kemanusiaan ya, sanksi sebagian, tapi tidak semuanya. Saya jadi bertanya-tanya, apakah ada unsur budaya yang berperan di sini atau tidak? Etwas Kulturelles mitschwingt oder nicht. Ja, also mir scheint das auch so, dass Menurut saya juga, banyak perilaku, termasuk dalam banyak pernyataan dan sikap, mengandung kebencian yang tersirat. Artinya, ada sesuatu dalam diri manusia yang berbahaya. Dan menurut saya, hal itu juga merupakan akar dari fasisme, yang menyebabkan sifat fasis dalam suatu masyarakat.
Kita bisa melihat apa yang terjadi ketika berbagai aktor tiba-tiba mendapatkan kekuasaan. Bagaimana mereka bertindak. Kita melihat penjual yang tampak tidak berbahaya di toko, yang pada ini sekurang diberi tahu oleh bosnya, yang berkata kepadanya, "Yuk Gray terus menegur orang-orang yang masuk ke sini tanpa masker." Du machst jetzt aber deinen Mund auf gegen die Leute, die hier ohne Masken reinkommen. Ja, zeig denen ruhig mal, dass es so nicht geht. Und wie sich die Leute Tunjukkan saja kepada mereka bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan bagaimana orang-orang tiba-tiba berubah. Jadi ya, di tingkat paling bawah, di level yang paling sederhana, disitulah kita melihatnya. Dan itu sangat berbahaya. Semakin dalam hal ini berakar dan semakin kuat perilaku ini tertanam pada orang-orang yang berada di posisi tinggi, semakin berbahaya semuanya. Dan ya, bahkan ketika saya mendengar pernyataan seperti dari Kieswetter, bermanifesting to Rusis. Tied to matter with them, Ollie. Ya, memang ada kekerasan, ada kekuatan tersendiri di balik itu. Begitulah saya memahaminya. Dan ya, itu sangat berbahaya. Dan sayangnya kita melihat, kita belum banyak membicarakannya sampai sekarang, tapi menurut saya ini juga sangat penting. Bahwa kekuatan demokrasi dan demokrasi itu sendiri sangat lemah. Artinya seharusnya ada gerakan dari akar rumput, yaitu dari apa yang membentuk setiap negara, yaitu rakyatnya, warganya yang melakukan protes. Seharusnya ada warga yang turun sejalan dan menggunakan hak demonstrasi mereka sesuai dengan semangat terkonstitusi. Im besten Sinne des Grundgesetzes Gebrauch machen. Das müssten wir sehen. Kita harus melihat itu dulu. Tapi sebagian besar warga terjebak dalam sikap apatis. Mereka tidak tertarik. Saya rasa sebagian warga bahkan sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Ya, orang-orang pergi ke toko bangunan. Sekarang cuacanya bagus, jadi mereka ingin mempercantik taman mereka. Untuk itu ada waktu. Tapi untuk meluangkan 1 jam ikut demonstrasi perdamaian, tidak ada waktu. Mereka tidak mau, atau entah bagaimana. Dan menurut saya, in Inteptis Temajo, it's skewed Sankthroth and Dali Theresi. Das macht es natürlich dann auch sehr einfach für die Herrschenden. Aber wir sind ja auch an einem Punkt angelangt, an dem man auch sagen muss, Tapi kita juga sudah sampai pada titik di mana harus dikatakan bahwa sulit sekali untuk memiliki ukuran tentang normalitas. Karena saat ini, kita sedang berhadapan dengan genosida yang terjadi di Gaza. Baru saja kita mengalami perang agresi terhadap Iran, yang juga digambarkan sebagai sesuatu yang normal. Dan secara umum, kita sedang berdiskusi tentang bagaimana membawa perang ke Rusia, bukan bagaimana membawa perdamaian kembali ke Eropa. Dan semua ini sudah berlangsung selama tahun. Seraja mungkin seorang biasa, sulit untuk masih memiliki perasaan tentang apa itu normal. Ein Gefühl für Normalität zu haben. Absolut. Benar sekali. Normalitas benar-benar telah dipelintir dalam istilah normal baru. Jadi pada masa corona, dikatakan bahwa kita sekarang, mungkin untuk selamanya, akan hidup di bawah normalitas baru. Sebuah normal baru, yaitu normal yang benar-benar telah dipelintir, yang tidak ada hubungannya lagi dengan kemanusiaan. Itu dipromosikan kepada kita sebagai sesuatu yang normal. Dan bahkan saat itu protes pun sangat minim untuk mengatakannya dengan hati-hati. Dan sekarang kita mengalaminya lagi. Maksud saya, ya saya, banyak orang lain. Kita melakukan pekerjaan kita. Kita memperhatikan. Kita adalah pencatat peristiwa. Kita adalah analis. Kita berkomentar. Kita berusaha dengan pengetahuan dan hati nurani terbaik kita. Dengan kemampuan kita. Untuk mengatakan apa adanya. Dan mencoba menunjukkan hal itu. Tapi ya, ada pepatah dari masyarakat. Kita hanya bisa menuntun keledai ke sumur, tapi dia harus minum sendiri. Dan itu mungkin terdengar agak kasar. Tapi ya, kadang-kadang saya benar-benar merasa seperti itu, bahwa orang-orang berperilaku seperti keledai, karena mereka benar-benar tidak mau mengerti. Meskipun saya sangat menghormati keledai, saya ingin menambahkan itu. Mereka sebenarnya hewan yang sangat cerdas, ya, dan sama sekali tidak bodoh. Tapi bagaimanapun juga, relatively toward tarareksi. Ini reaksi stat semacam mesrat. Reaktion von Seiten der Bevölkerung. Und man kann an dieser Stelle, glaube ich, nur noch mal sagen, dan saya rasa, pada titik ini, kita hanya bisa mengatakan sekali lagi, setiap orang sebaiknya menyadari apa arti perkembangan ini. Yaitu pada akhirnya hal ini bisa menimpa siapa saja dari kita. Kita melihat di Ukraina,
Apa artinya jika sebuah negara berada dalam keadaan perang ketika warga direkrut dari jalanan melawan kehendak mereka dengan kekerasan, bahkan dengan kekerasan yang sangat besar, diseret ke dalam mobil? Jadi pada dasarnya kita melihat perburuan manusia. Dan itu yang disebut Eropa Demokrats selijk benar. Dan sudah masuk growing breathing age beroth, the end breaking. In anderen Ländern, wenn Krieg ist. Also wir sehen ja auch, wie im Moment diese Tendenzen auch Kita juga melihat bagaimana saat ini kecenderungan-kecenderungan ini yang juga berasal dari Uni Eropa berkembang, bahwa di Rumania seorang tokoh politik penting begitu saja dihapuskan, jadi dieliminasi dari pemilu, agar Rumania tidak bisa keluar dari barisan. Saat ini, tepat sekarang, sedang terjadi pembersihan oposisi di Armenia, dan Kaja Kallas mendukung hal itu. Dan kita juga melihat di Jerman, sudah ada suara-suara yang menentangnya. Ada juga suara-suara politik. Auch in Deutschland, es gibt ja schon Stimmen, die dagegen sind. Es gibt auch politische Stimmen. Und das Interessante ist, im Ukraine-Krieg... Dan yang menarik adalah, dalam perang Ukraina, seperti juga di Iran, suara-suara politik yang menentang dukungan tersebut, atau lebih tepatnya, menentang dukungan dengan senjata, berasal dari sayap kanan, yaitu AfD, dan dari partai kiri ekstrem, yaitu Aliansi Sahra Wagenknecht. Dan di situ kita sudah melihat, itu adalah sesuatu yang sedang terjadi secara politik, tetapi itu bukan mayoritas, dan terutama saat ini minoritas ini juga sedang didemonisasi. Daan Adiwan, especially expressimal parlement, wefruth da harang AfD, genstusa. Semut, skeptik lebih lucut hal ini. Können Sie das noch kurz etwas erläutern? Ja, also ich glaube, was stattfindet, ist eine Art... Ya, jadi saya pikir yang sedang terjadi adalah semacam penataan ulang di berbagai tingkat. Artinya, kekuasaan, kalau boleh saya sederhanakan, sedang melakukan penataan ulang ini. Kita juga melihatnya dalam hal Uni Eropa dan sensor. Bagaimana media alternatif diberangus, bagaimana suara-suara yang tidak diinginkan semakin disingkirkan, dan seterusnya. Ya, dan tentu saja kita harus bertanya, mengapa mereka melakukan itu? Mengapa mereka melakukan itu? Ya, karena mereka tahu bahwa suara-suara penentang adalah sebuah ancaman. Dan selama ini memang ada suara-suara penentang. Namun sebelumnya, mereka tidak bertindak sekeras ini. Dan itu menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang sedang direncanakan. Bahwa ada sesuatu yang akan datang dan berskala besar, dan mereka tidak bisa membiarkan baik di tingkat politik, sosial, maupun media ada aktor atau kelompok yang mengacaukan rencana. Menurut saya, itulah yang ada di balik semua ini. Das steckt meines Erachtens dahinter. Ja, sehr gut. Ya, sehr gut möglich. sangat mungkin. Saya berharap tidak demikian, dan saya juga berharap kita suatu saat bisa kembali meredakan retorika. Tapi kita sudah mendekati akhir sesi kita. Pak Klöckner, bagi orang-orang yang ingin mengikuti Anda, kemana mereka harus pergi? Ke Twitter, ke Substack, di mana Anda menerbitkan? Zu Twitter, zu Substack, wo publizieren Sie? Genau, gerne. Benar, sila empun Twitter ay, dan segera di sebuah situs web yang sedang bangun perlahan dan akan segera diluncurkan. Bald an den Start gehen wird. Okay, ich werde das auf jeden Fall verlinken. Oke, saya pasti akan membagikan tautannya. Saya juga akan membagikan tautan ke buku-buku Anda. Dan kepada semua orang, silakan ikuti Pak Klöckner di Twitter. Kontribusinya luar biasa. Bukunya ditulis dengan sangat baik. Saya sangat merekomendasikannya. Pak Markus Klöckner, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Markus Klöckner, vielen Dank für Ihre Zeit heute. This makas chung may. Success.